secara pendidikan, anak-anak kita kalau perlu SD itu udah belajar ilmu geopolitik, geostrategi ya. Karena supaya kita ini masyarakat kita ini terlalu naif, terlalu baik, sehingga sering dikadalin baik itu oleh pemerintahnya yang berkuasa, begitu juga di negara lain. Apa itu korelasinya antara geopolitik geostrategi dengan komunisme ini? Dan saya harap ini bisa membantah orang-orang yang menyatakan wah komunisme itu nggak ada lagi, YPK itu hanya isapan jempol, nggak, buktinya impresnya keluar, kepresnya keluar, emang itu turun dari langit, nggak perlu diproses. Ya, ini faktanya bahwasanya gerakan-gerakan dari ini OPKI itu sangat sistematis dan sangat luar biasa dampaknya. Namanya ideologi tak akan pernah mati, Pak. Ideologi itu tak akan pernah mati sampai kapanpun. Ibarat ya sawah lah, kita analogikan di sawah. Kalau dia memang ketika tekanan Orde Baru kuat, dia mungkin clandestine, dia bergerak di bawah tanah. Tapi mereka bukan tinggal diam begitu pasrah, tidak. Mereka bergerak seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Pak Gatot tadi. Mereka melakukan gerakan-gerakan clandestine, menyusup ke sendi-sendi negara, sendi-sendi ormas, yang penting menggalang kekuatan sehingga jatuhnya Orde Baru salah satu, yaitu mereka membonceng itu dan akhirnya lahirlah sebuah era reformasi saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risiko paling terakhir ini dan paling junior yang kita hormati Pak Gatot, Pak Jenderal Gatot, Profesor Aminuddin Kasdi, Profesor Daning, Profesor dan tamu kita berdatang Rocky Gerung, serta tokoh-tokoh Surabaya kita hormati. Berbicara tentang komunisme, di sini saya akan mencoba membedahi dari perspektif geopolitik dan geostrategi. Karena apa? Sebenarnya kita perlu, ya Prof. secara pendidikan, anak-anak kita kalau perlu SD itu udah belajar ilmu geopolitik, geostrategi ya. Karena supaya kita ini masyarakat kita ini terlalu naif, terlalu baik, sehingga sering dikadalin baik itu oleh pemerintahnya yang berkuasa, begitu juga di negara lain. Nah, secara singkat saya jelaskan di sini apa itu korelasinya antara geopolitik, geostrategi dengan komunisme ini. Dan saya harap ini bisa membantah orang-orang yang menyatakan wah komunisme itu nggak ada lagi, YPK itu hanya isapan jempol, nggak, buktinya impresnya keluar, kepresnya keluar, emang itu turun dari langit, nggak perlu diproses. Ya, ini faktanya bahwasanya gerakan-gerakan dari ini OPKI itu sangat sistematis dan sangat luar biasa dampaknya gitu. Nah, baik, secara ilmu geopolitik dan geostrategi, nggak usah pakai slide mas, biar cepat aja 10-nya sudah diwanti-wanti. Sederhananya geopolitik itu kita terjemahkan sebagai ruang hidup. Dan geostrategi itu cara kita memperjuangkan ruang hidup kita supaya keberlangsungan hidup. Nah, geopolitik geostrategi itu secara kita pribadi berkelompok aja itu punya ruang hidup dan cara kita bertahan hidup. Apalagi kita berbicara tentang konsepsi bernegara. Ya, makanya setiap negara itu yang punya sumber daya terbatas, ya, karena geopolitik dia ingin memberlangsungkan negaranya, dia makanya mempunyai strategi geostrategi. Apakah itu lahirlah neokolonialisasi. Cuman bedanya kalau neokolonialisasi itu juga ada terbagi hard kolonialisasi, soft kolonialisasi, dan neokolonialisasi. Kalau dulu neokolonialisasi itu menggunakan invasi militer, itu biaya mahal dan penuh risiko. Sekarang neokolonialisasi tidak, dia melalui investasi perang asimetris, itu memang perang ideologi atau dengan perang proksi.
Nah, di sini hubungannya gitu. Kalau tadi Prof. Daniel mengatakan tentang buku Franz Fukuyama tentang kalahnya sosialisme tentang liberalisme, kalau saya merujuk kepada Samuel P. Huntington, nanti mungkin Bang Rocky bisa menjelaskan tentang pertarungan tiga ideologi ini masih ada sekarang, yaitu antara Barat, Timur, dan Islam. Ya, tentang class of civilization dari Samuel P. Huntington. Nah, faktanya pada hari ini kita lihat sendiri, ketika Amerika sibuk berperang di Timur Tengah, tiba-tiba lahir PKC ya, menjadi raksasa baru. Nah, ini PKC dengan BRI-nya, Bill Road of Initiative-nya, tentu dengan konsep menjadi Cina Raya, tentu mempunyai strategi-strategi untuk bagaimana mengembangkan hegemoninya di dunia. Nah, disinilah peran instrumen ideologi itu adalah salah satu instrumen bagaimana geopolitik, geostrategi sebuah negara untuk menginvasi dalam tanda petik negara-negara lain untuk menunjukkan kehidupannya. Nah ini kalau kita lihat dengan kondisi kita bangsa sekarang, kita lihat bagaimana tahun 48 PKI itu ketika masih berafiliasi dengan Uni Soviet, 65 Cina dengan poros Jakarta Moscow Jakarta Peking. Nah mereka gagal 2 kali, nggak mungkin mereka diam gitu saja. Karena namanya ideologi tak akan pernah mati, Pak. Ideologi itu tak akan pernah mati sampai kapanpun. Ibarat ya sawah lah, kita analogikan di sawah. Kalau dia memang ketika tekanan Orde Baru kuat, dia memang clandestinnya bergerak di bawah tanah. Tapi mereka bukan tinggal diam begitu pasrah, tidak. Mereka bergerak seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Pak Gatot tadi. Mereka melakukan gerakan-gerakan clandestin, menyusup ke sendi-sendi negara, sendi-sendi ormas. Yang penting menggalang kekuatan sehingga jatuhnya Orde Baru salah satu, yaitu mereka membonceng itu dan akhirnya lahirlah sebuah era reformasi saat ini. Nah, dari sini kita bisa melihat rangkaiannya, bahwasanya neokomunisme itu sangat bukan masih lagi, udah berkuasa ya menurut saya, udah berkuasa dengan lahirnya Impres ini kan seolah-olah dia menjadi sebuah warga kelas atas, kelas utama. Bayangin, ya semuanya diganti, semuanya dibiayai, semuanya difasilitasi, ini nggak pernah terjadi selama ini pada negara kita gitu. Nah, saya izin Pak Gatot, saya ini anak tentara Pak, juga sangat tersinggung ketika bapak kita dituduh justru menjadi pelaku. Nah, kebetulan salah satu korban pahlawan revolusi itu, S. Parman, itu adalah komandan bapak saya. Dia ketika menjadi komandan batalion di 131 17 Agustus, bapak saya bertugas di sana. Dan ketika dia dibunuh kan as intel ketiga itu. Jadi ini sebuah kontradiksi yang sangat luar biasa, paradoks ya. Kalau akhirnya TNI dan umat Islam yang dijadikan pelaku dan mereka menjadi korban. Nah, yang saya takutkan di sini adalah ada sebuah gerakan, apapun yang terjadi di dunia global itu pasti akan berpengaruh terhadap negara kita. Ya. Sekarang PKC itu lagi getol-getolnya untuk memperluas hegemoninya. Nah, saya menangkap, ini analisa saya, dan ini semua fakta bukti yang sudah jelas, mereka menggunakan para jaringan anak-anak PKI lama ini menjadi proksi-proksi ujung tombak dia di negara kita. Nah, dalam ilmu geopolitik dan geostrategi ini itu biasa saja, Pak. Ya, biasa saja itu menginfiltrasikan agen-agennya, bahkan untuk menjadi seorang presiden pun di negara lain itu dalam ilmu geopolitik dan geostrategi itu sah-sah saja. Terakhir sebagai sebuah contoh, Pak. Pentingnya ilmu geopolitik geostrategi ini kita pelajari dalam hal ini. Kalau dulu Pak, di sebuah terminal ya, sebuah terminal itu kita ingin menguasainya, Tanah Abang misalnya. Ya, Tanah Abang itu kalau mau berkuasa di Tanah Abang itu cukup kirim preman, ya, bawa parang, berantem sampai yang kuat dia berkuasa. Nah, kalau gaya perang modern nggak seperti itu lagi. Ya, dia cukup utus satu orang yang berwajah kiai, misalnya seorang yang punya toko dermawan, satu orang dia petugas kebersihan, satu orang lagi dia penjaga keamanan, ya masuk ke dalam, disupport, ya difasilitasi, ya, sehingga dia mempunyai pengaruh, akhirnya dia mengajak para pasar Tanah Abang membuat organisasi. Setelah dia buat organisasi, karena dia sudah di-maintain, dilatih untuk menggalang logam penggalang, akhirnya terpilihlah 5 orang tadi yang disusupkan tadi menjadi ada yang ketua, ada sekretaris, bendahara. Setelah terbentuk sebuah organisasi Tanah Abang, dia tinggal bikin aturan. Oh ini lo ngambil barang sama Habib, lo ini jualnya harus ke sini. Selesai. Jadi nggak perlu dia kirim senjata, kirim preman lagi untuk melakukan Tanah Abang. Ini analogi sederhana bagaimana ilmu geopolitik strategi itu penting. Begitu apalagi dalam hal bernegara. Ya, Indonesia ini luar biasa nih Pak, kekayaan alamnya. Ya. Kita zamrud di Katulistiwa ini semuanya ada. 3 tantangan kita ke depan, krisis energi, pangan, dan sumber daya alam. Ke depan itu semuanya ada di Indonesia.
Nah, seluruh dunia itu ya, dari dulu aja kita dijajah, begitu juga korupsi belum habis juga sumber kekayaan alam itu, Bro. Belum habis-habis juga. Apalagi ke depan ditemukannya beberapa pertemuan sumber kekayaan alam kita seperti tentang baterai segala macam, banyak banyak kalau kita bahas itu. Nah, artinya saya lihat di sini kita nggak perlu, harus sangat waspada dengan gerakan-gerakan neokomunisme gaya baru ini. Dia sudah begitu masuk penetrasi ke dalam seni-seni kekuasaan negara, dan ya ini yang perlu kita berharap partai ini kita nih kemana nih para bapak-bapak TNI kita. Mungkin itu Pak Gatot yang bisa membahas lebih banyak panjang lagi.